ternyata ada jejak purbakala ya. Coba di sini. Jadi pintu gerbangnya ke situs ini itu sangat luar biasa sekali ya. Ada semacam pohon. Apa Kak? Enggak, itu ada bayangan hitam, kaget aku. Semacam lorong tembok tanpa ujung gitu ya. Dan sangat wingit sekali. Jadi kita harus hati-hati dan harus waspada. Mungkin di bawah semacam ada ular derik yang lagi melungker ya, lagi tidur atau lagi kemudian bertapa gitu ya. Nah, ini juga harus waspada. Iya, saat ini kita berada di tembok sebuah villa ya, di tengah perkampungan, di tengah perkotaan juga. Cuma memang ada persawahan juga. Di sini memang ada jejak-jejak artefaktual yang sangat penting dan sangat misterius. Coba kita telisik ya. Jalanan di sini memang jalanan yang setapak ya. Jadi akses jalannya itu luar biasa sempit gitu ya. Sehingga dari sinilah kemudian situs ini kemungkinan ya kurang begitu terperhatikan atau terawat. Namun beberapa jejak-jejak persajian maupun perdupaan, artinya memang ada beberapa kalangan masyarakat yang masih melakukan sembahyang di sini atau melakukan semacam wisata religi ya, selain kemudian wisata edukasi tentunya, serta kemudian ya coba di sini. Jadi pintu gerbangnya ke situs ini itu sangat luar biasa sekali ya. Ada semacam pohon. Apa Kang? Enggak, itu ada bayangan hitam, kaget aku. Cuman saya kira ular tadi ya. Karena memang di sini itu ada semacam ini loh. Pohon ini saya kok lihat di video di film Thailand, ini kok bisa dimakan sih? Apakah memang ini bisa dimakan sih? Loh, padahal ada semacam apa namanya? Getahnya. Ini kok di film-film kok dimakan itu loh. Kita jadi penasaran ya. Buah ini. Buah apa sebenarnya ini? Lumayan keras ya ini loh. Di dalamnya malah kayak gini. Ini mungkin masih muda, ini mungkin belum matang kemungkinan ini. Ini jadi bijinya ini masih putih. Tapi kemungkinan memang semacam buah tintinan gitu ya. Buah apa? Ya semacam buah jenis-jenis buah tin gitu ya. Tapi baunya sebenarnya mungkin masih mentah ini ya. Nah, coba rahayu. Oh, jadi besinya sudah sangat berkarat ini. Nah, coba kita lihat ya. Rahayu. Lah, di sini kita akan mendapati sebuah lorong bertembok, semacam lorong tembok tanpa ujung gitu ya. Dan sangat wingit sekali. Jadi kita harus hati-hati dan harus waspada. Mungkin di bawah semacam ada ular derik yang lagi melungker ya, lagi tidur atau lagi kemudian bertapa gitu ya. Nah, ini juga harus waspada karena memang di tengah perkotaan, semacam di tengah dikepung oleh bangunan-bangunan villa ini ya, kiri kanan itu villa, itu ternyata ada situs yang memang sudah diregistrasi oleh pihak Balai Pelestari Cagar Budaya BPJT Jatim, sudah ada papan larangan gitu ya, artinya sudah diregistrasi. Namun memang suasananya dan lokasinya memang seperti ini ya, cukup rumbut dan ini dikelilingi memang ada beberapa bunga melati, kemudian ada bunga ini bunga apa namanya ya, kemuning. Nah, melati kemuning wangi banget kemuningnya. Jadi bunganya itu merendul buahnya itu. Nah, ini kemuning ini bagus. Cuman memang musim kemarau ya, jadi agak-agak di mana gitu ya. Nah, ini kemuning. Nah, ini dikelilingi kemuning yang sangat harum sekali, Bahkan melati di sini juga banyak. Nah, bunga melati. Nah, di sini kita akan menemukan apa yang dinamakan dengan watu sendenan. Ternyata cungkupnya itu sudah mulai miring ya, dan itu ditopang oleh beberapa balok. Nah, di sini ada batu seperti lemari nih. Nah, ini ada batu seperti lemari ya. Coba kita sowan dulu ya. Rahayu. Mbah nuwun sewu, kita mohon izin untuk melakukan eksplorasi dan edukasi serta kemudian mengungkap jejak-jejak sejarah masa lalu ya. Arti sebuah lokasi pada masa lalu di sini ya. Lah, di sini coba kita sowan dulu ya. Lah, di sini itu ada jejak-jejak yang aneh di sini. Nah, ini masyarakat menamai dengan watu sendenan. Lah, ini kurang tahu ini mau roboh ini ya cungkupnya. Jadi kita di luar saja ya. Coba kita di sini saja, Mbah, di rumput, dan coba kita menghormati. Rahayu.
di sini memang ternyata ada jejak purbakala ya, yang sudah diregistrasi loh. Coba bandingkan dengan beberapa situs di daerah sini ya, yang lebih monumental. Nah ini ada bunga yang bagus ini, bunga apa ya ini ya? Ini ada warnanya itu kok ada dua warna ya, warna ungu sama warna putih dalam satu pohon. Bunga yang cukup unik dan cukup antik memang ya. Luar biasa sekali bunga-bunga di sini, sangat banyak sekali ya. Nah ini ada, ini yang paling tinggi ini cempaka apa? Cempaka gading ini. Cempaka gading yang sangat luar biasa ini. Warna bunganya itu keoren-orenan. Jadi warna bunganya itu oren ya. Seperti apa ya warna bunganya itu oren? Nggak ada yang jatuh ya, nggak ada yang jatuh. Kan memang ini cempaka atau gading yang cukup langka, dan di sini kita menemukan jejak-jejak balok-balok batu candi. Jadi ini itu balok-balok batu candi unfinished. Ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini balok-balok batu unfinished. Nah ini. Nah di sini memang benar-benar balok-balok batu candi ya. Tapi dengan pahatan-pahatan yang kasar inilah kemudian diduga ini adalah balok-balok batu candi unfinished. Dan yang sangat menarik yang menjadi nama dari situs ini adalah semacam ini, Makara ya, Makara unfinished. Makara unfinished ini merupakan pipi ya, pipi tangga kiri kanan, pipi jadi terletak di kiri kanan dari tangga masuk sebuah candi. Di sini juga terlihat unfinished tanpa ragam hias, tanpa biasanya kemudian di depan itu ada semacam makara gitu ya, ada gana, ada burung-burung, ada banaspati gitu ya, semacam masyarakat menebut. Tapi ini memang belum ada, masih pahatan kasar, semacam jejak-jejak unfinished dari sebuah situs-situs kuno. Diduga ini memang di sini memang para empu atau para bujangga waktu itu. Ya, diduga para empu atau para bujangga waktu itu ya di sini itu lagi memahat ya dari batu alam, kemudian sesuai dengan pesan dan ukurannya gitu ya, berupa makara, berupa ini apa namanya balok-balok batu candi unfinished. Ini cukup lumayan, dan ini memang terawat ya, memang seharusnya memang seperti ini gitu ya. Ada semacam jejak masa lalu terawat, karena bagaimanapun juga jika sebuah lokasi adanya sebuah dipilih ya, artinya leluhur kita itu punya ilmu baik memilih sebuah lokasi, tidak hanya pertimbangan teknis strategi saja, tetapi juga ada pertimbangan magis tentunya pada masa lalu dalam memilih sebuah lokasi. Lokasi itu jika dipilih maka lokasi itu adalah lokasi yang terpilih. Nah dari sinilah kemudian apa namanya? Dari sinilah yang kemudian bukti-bukti seperti ini menandakan bahwasanya jika lokasi ini dipilih oleh para empu, nama dari sebuah desa ya, ini terletak di desa Ketapan Rame ya, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ketapan Rame sendiri itu identik dengan pertapaan yang ramai juga ya. Jadi seperti inilah kemudian penampakan dari batu sendenan, masyarakat menyebutnya. Semoga kemudian hal-hal seperti ini juga terperhatikan gitu ya, terawat. Ini cukup terawat ini, jadi lokasinya sudah dipondasi keliling, batu sudah dikumpulkan di tengah, kemudian ada semacam apa ya, meskipun tidak karena tidak disemen, karena memang secara artefaktual gitu ya, memang tidak boleh disemen memang sebenarnya gitu ya, dibiarkan seperti ini dikasih pasir itu sudah bagus, dikasih pasir-pasir seperti ini sudah bagus. Nah seperti ini artinya memang di sekitar kita, di kampung kita, di halaman kita itu kita di daerah pegunungan, lereng Anjasmoro, lereng Welirang, lereng Arjuna, lereng Penanggungan ini banyak sekali situs-situs purbakala yang sangat penting dan sangat membanggakan, serta jejak-jejak intelektual pada masa lalu gitu ya, jejak-jejak keagamaan dan jejak-jejak kearifan. Selain itu juga sebuah lokasi yang memiliki situs-situs seperti ini merupakan lokasi yang terpilih, yang pernah berjaya, pernah harum di masa lalu dan akan berjaya dan harum kembali di masa yang akan datang. Jasmira ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.